Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UWP, kembali lagi ke podcast Cerkam, cerita kampus, serba-serbi, sesuatu hal yang menarik, info-info terkini dan sedang hangat yang ada di kampus Universitas Wijaya Putra. Kali ini kembali lagi dengan saya, Duyana Anela Kurniasari sebagai host, akan menceritakan isu-isu yang panas, isu-isu yang sangat menarik di Universitas Wijaya Putra. Sobat UWP, di podcast yang sebelumnya dibahas oleh narasumber yang sangat luar biasa tentang salah satu hal yang menarik, yaitu sociopreneur. Nah, untuk mendukung kegiatan sociopreneur ini, salah satu faktor utamanya adalah mahasiswa. Nah, kurang lengkap rasanya kalau membahas tentang mahasiswa berkegiatan, mahasiswa yang mencari hibah, itu kalau saya tidak mengundang Kepala Biro Pengembangan Karir, Penalaran, dan Kewirausahaan Mahasiswa, Ibu Nurlela Jumati, Sarjana Psikologi, Magister Manajemen, Magister Psikologi, dan Psikolog. Selamat datang Ibu Lela. Selamat sore kakak. Saya bilang kakak ya. Iya, boleh Ibu. Senang sekali berhadapan dengan talenta muda kakak Anela. Kalau boleh saya spill begitu ya. Dan senang sekali menjadi satu hal ada di sini bersama Kak Anela. Baik Ibu. Jadi Sobat UWP, ini perkenalkan ya, salah satu Sri Kandi dari Universitas Wijaya Putra yang hari ini akan menggunakan istilahnya Bu Lela, akan spill apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Wijaya Putra sejauh ini. Bu Nurlela Jumati. Panggil Lela saja. Oh, Bu Lela gitu ya Bu ya. Iya. Oke Bu. Jadi Bu Lela, seperti yang disampaikan saat podcast sebelumnya tentang sociopreneur. Yeah. Kemudian salah satu pendukungnya itu adalah dosen dan mahasiswa. Ya betul. Tidak sah kalau saya berbicara mahasiswa tidak mengundang Ibu. Nah, ini kita ingin melihat Ibu sudut pandang. Sebenarnya dari sudut pandang mahasiswa, upayanya seperti apa untuk mengarah ke sociopreneur? Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya Bu Anela dan teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, teman-teman seperjuangan, wah seperti itu ya. Biasanya saya panggil teman-teman. Teman-teman perlu ketahui bahwasanya ketika di mahasiswa, ketika menjadi mahasiswa dengan NIM yang aktif, ada banyak sekali kesempatan untuk melakukan aktivitas dan mendapatkan daya dukung dari pemerintah. Pemerintah? Betul. Dalam hal ini diwadahi oleh Kemendikbud, Ristek Dikti di Belmawa. Jadi pembelajaran dan kemahasiswaan ada banyak sekali pendanaan yang dikucurkan. Saya tahu itu mulai dari tahun 2010. Ada pendanaan awal hanya PKM, program kreativitas mahasiswa. Sebentar. Saya baru tahu ternyata pemerintah juga memberikan hibah atau bantuan kepada mahasiswa untuk berkegiatan. Betul. Wow. Berkegiatan yang mempunyai sisi kualitas. Kenapa? Karena ada target yang harus dipenuhi selama proposal itu lolos pendanaan, dilakukan ada monitoring dan evaluasi, dan ketika di akhir bagus akan ada upaya lagi. Misal kalau PKM ada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nih upload proposal. Lolos pendanaan 10%. Mahasiswa seluruh Indonesia, tim-tim mahasiswa seluruh Indonesia dari PTS PTN 10%. Nanti 10% ini berkegiatan, bagus ketika Monef akan masuk ke disaring lagi menjadi peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Wah, jadi finalis nih. Seru sekali nih Bu Lela. Boleh dong Bu Lela di-spill apa saja kira-kira kegiatan mahasiswa yang didanai, yang dikompetisikan oleh Belmawa? Oke. Kalau tadi saya sampaikan di awal PKM. Tahunnya awal dulu saya PKM. Akhirnya saya bimbing mahasiswa, teman-teman tim mahasiswa untuk PKM.
senyampang PKM ternyata ada banyak lagi. Sebelum saya spill nanti PKM-nya di PIMNAS, ternyata ada yang namanya PPK Ormawa. Kalau dulu namanya PHP 2D. Oh ya, pernah dengar istilah itu Ibu. Ya, terus ada apa lagi ya? Kompetisi bisnis bagi mahasiswa Indonesia. Kompetisi bisnis bagi wirausaha mahasiswa KBMI. Jadi pengucuran dana ini bisa mewadahi segala bentuk kreativitas, inovasi yang ada di mahasiswa. Di mana ketika mahasiswa sebagai agen perubahan nih penuh gejolak, itu diwadahi oleh pemerintah. Dan ketika pemerintah dalam hal ini Kemendikbud, Belmawa Dikti, oke. Tetapi alhamdulillah di Wijaya Putra kita juga sudah 2 kali lolos dengan dana dari PT Telkom. CSR-nya PT Telkom. Jadi sebenarnya banyak kita mau apa gitu kan. Mahasiswa mau meningkatkan kualitas diri, banyak sekali areanya. Kalau saya boleh beredar nih, PKM tuh banyak Bu. Kak Anela sih, kok Ibu? Kak Anela, ada banyak. Mulai dari penelitian PKM Riset Sosial Humaniora. Kalau teman-teman eksakta, ya PKM Riset Eksakta. Program kreativitas mahasiswa riset eksakta RE. Pengabdian masyarakat ada 2. Pengabdian kepada masyarakat yang dimana sasarannya adalah masyarakat dalam tanda kutip itu entah RT, RW, ibu-ibu PKK, Karang Taruna, itu PKMPM. Tetapi ketika masyarakat itu produktif, ada PKMPI, penerapan iptek. Wow, banyak sekali. Ada ketika sudah melakukan kegiatan KKN mau dibikin artikelnya, dapat artikelnya tidak ada kegiatan, dapat 3,5 juta dan artikel ilmiahnya dipampang di Belmawa. Aduh, ini sangat menarik ya Bu ya. Ternyata pendanaannya ini sangat menggiurkan. Betul. Ketika teman-teman mahasiswa mau melaksanakan itu sangat difasilitasi oleh pemerintah. Nah, ini yang paling seru Bu Lela. Prestasi apa sih yang sudah pernah didapatkan oleh mahasiswa Universitas Wijaya Putra dari hibah-hibah ini? Oke, sudah agak lama sih Kak Anela. Kalau ngomong tentang awal 2011 saya bimbing itu 2015 bukan hanya lolos pendanaan tapi masuk ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional dan pergi ke ujung Sulawesi, Universitas Halu Oleo Kendari. Keren sekali itu Bu Lela. 2015 tanpa ada pengalaman kita pergi ke sana dan alhamdulillah pulang bawa medali perak. Itu satu sisi. Dan tahun 2015 dan tahun 2016 kita alhamdulillah timnya solid bersama dengan saya diajak pelayon istilahnya ya. Itu lolos PIMNAS lagi, lolos pendanaan, monef bagus. PIMNAS pulang menjadi presenter favorit di IPB, Institut Pertanian Bogor. Itu menjadi satu sisi hal yang menarik. Di PKM yang 35 kemarin juga menjadi finalis di PKM RSA, Riset Sosial Humaniora. Ini menjadi menarik karena yang diteliti adalah khasnya Surabaya, pasukan kuning. Itu menjadi menarik. Ya, kalau dari kita di Civitas Academy ini Kak Anela, yang namanya penelitian pengabdian kan wajib. Betul sekali. Bukan hanya pendidikan. Dan ini akan menjadi satu jalan teman-teman ketika di akhir harus skripsi, ini difasilitasi dan didanai. Betapa menyenangkan. Betul sekali. Dan itu, sekali lagi, saya semangat sekali Bu Anela. Kenapa? Direkognisi. Bukan hanya dari ketika berkegiatan mempunyai pengalaman di lapangan, implementatif, bikin teori, oh ternyata OCB, Organizational Citizenship Behavior. Itu kalau di SDM, ya kita pelajari saja. Tapi ketika terjun ke masyarakat, bagaimana sih pasukan kuning itu se-Indonesia Raya, petugas kebersihan kota Surabaya, petugas kebersihan kota itu banyak. Tapi kenapa Surabaya itu sampai jualan internasional? Dapat penghargaannya internasional. Why?
Kene opo kalau bahasa Surabayanya. Itu perlu diteliti. Itu kajian yang menarik dan itu diapresiasi oleh banyak juri di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Karena ini adalah jadi rujukan bagaimana pengelolaan petugas kebersihan kota di seluruh Indonesia. Iki loh Surabaya lah. Kalau kita ngomong kebanggaan Surabaya ya, itu menjadi satu sisi. Itu di riset sosial humaniora. Oh, keren sekali. Dan itu mahasiswa dapat sertifikat sebagai pemakalah di konferensi nasional. Wah, keren sekali. Ini prestasinya sangat banyak ya. Ini sepertinya kalau kita bikin list itu akan sangat panjang dan sangat banyak seperti itu. Bu Lela, saya sempat mendengarkan isu-isu yang beredar di luar bahwa ada nih mahasiswa UIP. Ini saya mau konfirmasi ke Bu Lela. Ada mahasiswa yang berwirausaha melalui kompetisi ya, dia lolos kemudian ternyata bermitra dengan masyarakat. Nah itu seperti apa? Boleh dong diceritakan ke saya Bu Lela dan ke teman-teman Sobat UWP di podcast Cerita Kampus. Ya, kalau tadi menyampaikan bagaimana Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang asalnya dari PKM. Apakah itu tidak berdampak ke masyarakat? Berdampak. Contohnya ketika tadi hasil riset sosial humaniora. Apakah ada yang lain? Kalau tadi saya sampaikan KBMI, Kompetisi Bisnis Bagi Mahasiswa Indonesia, yang diganti namanya P2MW, Program Pembinaan Wirausaha Mahasiswa. Itu sejak tahun 2018, Bu Anela. Alhamdulillah ada tim mahasiswa yang berwirausaha jualan pomade. Jualan pomade untuk rambut itu ya? Cowok ya itu. Dan ketika saya tanya, permisi, ambilnya itu di Doli. Tunggu, di Doli yang ada di Surabaya? Yes, pada saat itu kan genjang-genjangnya barusan ditutup tuh. Ya. Pemudanya yang kehilangan mata pencantah itu jadi tukang parkir atau apapun dilatih untuk bikin pomade. Lah, bagaimana ketika menumpuknya hasil pomade, hasil pelatihan tadi itu, ternyata mahasiswa mempunyai kerentak hati untuk berdampak bagi masyarakat. Bisnis to bisnis dikulak istilahnya. Terus habis itu di rebranding, dijual. Ketika ini laku dengan nama sangat, berarti pemuda-pemuda di Doli juga akan mendapatkan insentif terus-menerus mengalir. Ini yang saya sampaikan, bersyukur. Bisnis ini mendapatkan pendanaan untuk dikembangkan. Untuk bersama dengan masyarakat. Betul. Artinya yang mendapatkan keuntungan, yang kaya itu bukan mahasiswa sendiri. Betul. Tapi juga bermitra dengan masyarakat, ikut bersama-sama berkembang dengan masyarakat. Apakah seperti itu Bu Lela? Betul. Sehingga saya sering menulis gitu ya, sekedar iseng menulis gitu. Pemberdayaan yang memberdayakan. Wow, pemberdayaan yang memberdayakan. Ini keren sekali. Pemberdayaan yang memberdayakan. Saya sangat sepakat ya Bu Lela. Artinya kita tahu bahwa apalagi post Covid ini ya, masyarakat kan banyak yang kolaps dari segi keuangan. Nah, di sini ternyata mahasiswa juga berwirausaha, tapi tidak untuk dirinya sendiri, juga untuk masyarakat sekitar. Pemberdayaan yang memberdayakan. Luar biasa, keren sekali Bu Lela. Kalau saya boleh memaknai kata yang singkat itu adalah bagaimana ketika mahasiswa berusaha berjualan. Karena ketika lolos itu kan mereka harus mempraktekkan tuh secara digital jualannya seperti apa dan sebagainya. Nah, ketika dia ngambil dari pihak-pihak tertentu, mereka memberdayakan dan dia berdaya. Dia terus karena kepikiran kalau nggak diambil ini kasihan nih gitu. Makanya terus ini seperti permisi lingkaran setan ya. Kalau mau disampaikan ini tidak akan berhenti ketika semuanya memberdayakan dan bukan hanya memberdayakan orang tapi memberdayakan diri sendiri. Keren sekali Bu Lela. Dan kalau misalnya Bu, saya nggak punya usaha, oke. Kalau lulus mata kuliah kewirausahaan ada bisa
yaitu dengan PPK Ormawa. Karena ada satu skim di antara 13 skim di PPK Ormawa adalah kewirausahaan, desa wirausaha. Wow, desa wirausaha. Seperti apa itu Bu Lela? Jadi bagaimana ketika potensi desa itu ada yang punya usaha, ibu-ibunya entah ada peternakan sapi, terus diapakan nih supaya lebih optimal. Itu peran serta mahasiswa yang telah permisi di Wijaya Putra dibekali dengan mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneur. Dipraktikkan. Jadi bukan hanya sekedar teori yang di dalam kelas, tetapi ketika mengimplementasikan teori itu, sekali lagi kualitatif, bukan hanya kuantitatif nilai, kualitatifnya membantu pihak lain, dalam hal ini para masyarakat di sekitar itu untuk berdaya. Ada yang membangun sentra kerupuk di daerah banjir, Benjeng, Bulangkulon. Ada yang di pesisir pantai Surabaya bagian barat, kelompok nelayan. Didampingi oleh teman-teman mahasiswa. Mendampingi kelompok nelayan? Iya. Wow. Dan bagaimana ketika kelompok nelayan itu akhirnya mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Surabaya, Pak Eri. Kenapa? Karena proses yang signifikan perubahannya, progresif. Jadi ketika 10 November kemarin, kelompok nelayan yang didampingi oleh tim PPK Ormawa UWP mendapatkan penghargaan dari Pak Eri, Wali Kota Surabaya. Ini berdampak, iya. Ketika mahasiswa secara kualitatif melakukan kegiatan, berkegiatan kuantitatif iya, tapi kualitatif. Bagaimana dia harus mendampingi masyarakat untuk bikin NIB sampai sertifikat halal layak dijual. Standing pouch yang biasanya cuma di plastik biasa, diberi pemahaman, didesainkan sampai layak jual. Itu menjadi satu sisi. Jadi sekali lagi, bagaimana ketika mata kuliah di dalam kelas dipraktekkan dengan amat sangat, dan itu menjadi bekal jika nanti lulus mau usaha, oh caranya bikin sertifikat halal seperti ini, gue udah tahu nih. Nah, itu berdampak ke depan bagi diri. Di saat ini ketika jadi mahasiswa, berdampak untuk masyarakat. Luar biasa, keren sekali ini. Mind blowing ya Bu ya. Iya. Ternyata yang saya tahu sejauh ini yang memberdayakan masyarakat, yang mendampingi masyarakat itu hanya dosen atau mungkin dari pemerintah. Ternyata di UWP mahasiswanya juga mampu untuk mendampingi masyarakat. Dari banyak sekali ya Bu ya, tadi ceritanya salah satunya kelompok nelayan. Kayaknya memang kalau harus dibahas ini harus panjang sekali ya karena prestasinya sangat banyak. Seperti itu. Bolehlah, karena ini sudah di ujung dari podcast kita, saya ingin closing statement dari Bu Lela. Ya, terima kasih Kak Anela. Teman-teman mahasiswa, apa bedanya kalian dengan siswa yang lain? Ada satu kata yang sering sekali saya ucapkan. Kita ini di tataran tertinggi siswa, mahanya siswa. Apa yang jadi pembeda dengan siswa di level dasar dan menengah? Satu sisi adalah penelitian pengabdian. Ketika lu sarjana harus bikin skripsi, ada rutunya. Belajar untuk bikin skripsi dengan didanai, dan itu akan membuat kepuasan diri. Ternyata gue mampu untuk memberdayakan diri dan orang di sekitar saya. Bukan karena gue harus kaya terlebih dahulu, tetapi dengan sedikit apa yang kita pelajari di dalam bangku kuliah, kita mampu berdaya dan memberdayakan. Dan terima kasih semuanya teman-teman yang sudah berjuang dengan saya. Teman-teman mahasiswa, harapannya mahasiswa UWP khususnya dan mahasiswa pada umumnya, di tangan kita semua, Sivitas Akademi, dosen, mahasiswa, alumni juga monggo. Kita bergerak bersama-sama untuk membangun generasi. Ketika membangun generasi, kita ada membangun peradaban menuju
Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Keren sekali Bu Lela. Jadi ini ya, pembahasannya seru. Rasanya kurang Bu. Nanti coba saya sampaikan lagi ya. Waktu di podcast saya dengan Pak Rektor saya sampaikan, saya butuh 20 hari untuk ngobrol dengan beliau. Nah di podcast kali ini saya akan sampaikan ke JM saya juga deh Bu. Kayaknya harus durasinya diperpanjang gitu ya. Terima kasih Bu Lela sudah hadir di Cerita Kampus untuk membagikan cerita-cerita seru dan inspiratif dari kegiatan di Universitas Wijaya Putra. Baik Sobat UEP, terima kasih banyak sudah melihat, menyimak dan mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari Bu Nurlela. Sampai jumpa di Cerita Kampus selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.